Nanti, nama siapa? Sik. Apa siapa ni? Aku ini koncok yo. Tutu cak ya mana? Iki. Ayo, nanti ay. Lawan. Nanti ay. Kau maling membiro. Kamu guna cicik lo kau yo. Maling membiro kau. Aku. Apa Nanti, nanti. Kau maling ni. Mat. Kan kenal arek iki ta, Mat? Arek ojo iki, Mat. Iya, kau yang paling maling pedan ini nih. Tak kena bocor. Ikso. Kan ojo ndi? Iku. Loh, itu nama satu ya. Yamaha. Siapa mah jenenge wong Ali. Siapa? Iki kan nama satu ya. Ante. Kau yang lagi nanti? Ama iki. Joko nandi kon rek. Kan ketemu orang mati loh. Joko sepeda mat arek iki mat. Nanti. iki sepeda, Mat. Aku ya, Ya. Mat ci. Ci arek pojok. Sik. Tapi juga apa? Wis mari iki lho. Iya, pada masa tinggi. Berarti Apa kan? Yang minggir lagi. Kamu. iku nang pondok tenang tak lari ojo tambah JP Endi sing jawab? saiki sing sitok nang ndi Dapat apa yang jawab sing pertama? nang pondok dhewe Terus. marang ngono tak lari ojo buat keluarga tambah bisa Lihat ini. aku selarang ambek iki karo aku Kan ada di. Apa ojo? Selamat siang, miris memang kita melihat anak SD, 3 orang bocah ini yang berumur 9, 10, 12 mencuri sepeda motor ketangkap di daerah Gresik, ya Jawa Timur. Nah ini memang sangat miris, yang artinya dari mana mereka punya pemikiran hal sedemikian, yang padahal kasus pertamanya mereka mencuri motor, malah motornya dicuri lagi. Kemudian yang kedua, baru sukses mendapatkan uang 150.000. Mereka juga nggak tahu ini harga motor, katakanlah motor bodong itu 150.000 dan mereka buat seneng-seneng lah. Yang ketiga yang tidak disebutkan kasusnya, maksudnya tidak diceritakan oleh para si anak tentang dengan siapa mereka memberikannya. Dan kasus keempatnya ini mereka tertangkap, ya. Dan terlihat pada video tersebut, anak-anak ini tertangkap. Nah, dan untung saja tuh ada si ibu yang udah sempat mau dikeroyok masa lah. Kalau anak segitu dikeroyok masa apa jadinya gitu. Nggak bisa ngelawan mereka, yang masanya juga setelah jelas-jelas adalah orang dewasa. Di luar konteks ini, yang jelas sangat memprihatinkan gitu, kondisi anak seperti ini sudah punya niat, kemudian mempunyai strategi. Mereka tuh udah punya strategi. Jadi saat kondisi pengambilan motor tersebut, sehari sebelum itu sudah membaca suasana daerah tersebut. Nah ini kan strategi. Jadi anak-anak ini katakanlah cerdas gitu. Cuman salah arah, atau mungkin permasalahannya ada yang merimot gitu loh. Jadi mereka ini di bawah naungan seseorang. Yang pertama ya kelihatan gitu kalau kunci-kunci ditemukanlah pada saat itu penangkapan 18 kunci motor gitu ya. Nah, yang diakui oleh mereka ini hasil nemu di jalan gitu. Menurut Pak Git yang enggak ya, kayaknya ada yang memotivasi atau yang mengontrol mereka gitu. Jadinya diajarin, dikasih tahu caranya, kemudian karena mereka juga belum bisa naik motor yang pada saat itu ketangkapnya lagi dorong motor gitu. Nah ini kan strateginya tuh bener-bener jago gitu loh, yang artinya motor nggak dihidupin, jadi nggak ada suara motor, terlihat tidak kedengaran suara motor dan didorong gitu, akhirnya mereka ketangkep. Nah, itu hubungannya dengan itu, artinya mereka ini benar-benar dikontrol kalau menurut Pak. Cuman yang kontrolnya ya nggak mau kelihatan gitu.
Bayangkan satu motor itu cuma 150.000. Kalau orang itu ngerti, gitu, si anak-anak ini ngerti kan nggak mungkin segitu angkanya 150.000. Dan buat hanya main di time zone ya seperti alasan ini juga seperti sudah dikonsepkan oleh si pelaku di belakang layar. Ini bahaya nih, artinya begini, teman. Bagi yang punya anak-anak yang pada umur-umur demikian ya memang harus ada kontrol dari orang tua dan harus tahu gitu mereka bergaul dengan siapa dan main kemana gitu. Kontrol ini harus ada supaya tidak jadi hal-hal yang demikian gitu. Paling enggak tuh mereka pulang sekolah ditanya pelajarannya apa, bisa atau tidak. Kalau memang kita masih bisa membantu, kita bantu. Kemudian tadi main sama siapa saja gitu kan. Kalau perlu diikutkan satu kegiatan, entah itu sepak bola ya, atau tenis meja, atau melukis, atau menyanyi. Ya ini hal-hal yang positif yang untuk dapat mengembangkan bakat-bakat mereka. Kalau dilihat dari cara mereka berbicara kemudian segala macamnya pada saat itu memang seperti ketakutan dan mukanya tuh pucat gitu ya. Tapi mereka ini bukan anak-anak yang bodoh gitu menurut Pak Gid. Ini ada ya yang tadi Pak Gid bilang kalau mereka ini benar-benar dipengaruhi oleh satu remote gitu. Yang remote ini yang jelas mengambil keuntungan pada anak-anak tersebut ya. Kalau anak-anak ini tertangkap kan mereka paling juga tidak bisa menghakimi ya. Rakyat itu juga kalau nangkep masa nangkep anak-anak sekecil ini ya seperti itulah. Kondisi ini adalah salah satu cermin gitu pendidikan di Indonesia. Yang maksud Pak Gid pendidikan ini bukan artian dalam pengajaran matematik atau bahasa Indonesia dan lain. Nah ini butuh pendidikan yang dikontrol oleh orang tua terutama, kemudian termasuk pemerintah juga di belakangnya untuk membantu hal demikian. Kita ambil kesimpulannya teman-teman yang artinya begini. Anak seusia ini itu sudah melakukan hal ini itu termotivasi oleh apa? Kayaknya tuh nggak mungkin kalau cuman termotivasi oleh hal yang mau main di time zone itu ya, sampai mengambil motor orang lain gitu ya. Dan ini memang kejadian langka gitu loh. Yang menurut Pak Gid di sini ada tokoh di belakang layar, tokoh belakang layar yang mencari atau menyikapi atau menuntun mereka itu untuk mencari korban-korban motor ini. Teman-teman bisa bayangin gitu, anak seusia tersebut sudah belajar membaca kondisi. Jadi sehari sebelum eksekusi ini mereka membaca kondisi daerah tersebut untuk mengambil motor. Itu sudah direncanakan gitu. Mungkin juga pada saat perencanaan ini, nah tokoh di belakang layarnya ini ada, tapi pada waktu eksekusi dia menghilang, kemudian nunggu di suatu tempat gitu, tapi akhirnya bisa digagalkan kondisi ini. Dan beruntungnya ini dipanggil ke polisi, yang jelas polisi juga tidak berani istilahnya mengeksekusi atau paling diamanin dulu gitu ya, karena ini menyangkut hubungannya dengan anak-anak. Dan dinas-dinas yang terkait pastilah yang berhubungan dengan ini harusnya datang ya untuk membantu penyelesaian hal tersebut. Yang kedua, ini peringatan juga bagi orang-orang tua yang mempunyai anak seumur-umur demikian tuh ya, kita harus lebih agresif dalam membantu mereka atau pendekatan terhadap mereka gitu ya. Seperti kalau mereka pulang sekolah ditanyain tadi yang diajarin apa, bisa atau tidak. Kemudian tempat-tempat yang mengadakan kegiatan-kegiatan positif, nah taruh di sana sesuai dengan bakat dan kemauan yang mereka mau. Mereka mau misalkan seni lukis gitu ya, seni lukis. Mereka yang mau seni musik atau olahraga, nah tempatkanlah sebagaimana tempat mestinya. Jadi kegiatannya tidak ngawur dan tahu siapa teman-temannya. Yang jelas
kondisi ini atau kejadian ini miris dan membuat kita prihatin. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.